Bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina? Kita terhubung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum Fikri, setelah kemarin Israel menguasai rumah sakit, bagaimana kondisinya saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sampai saat ini kondisi di seluruh jalur Gaza masih sangat mencekam. Di tempat kami berada saja, saya masih terdengar jelas dentuman bom dan juga drone yang mengelilingi langit-langit jalur Gaza selama 24 jam. Dan bombardir pun tak luput terdengar dari tempat kami berada. Beberapa menit lalu juga tadi ada bombardir oleh pesawat jet tempur yang ada di sekitar area tempat kami. Memang di area tempat kami juga sudah beberapa kali dibombardir oleh baik dari drone ataupun dari pesawat jet tempur, dan sekitar kami ada sekitar 10 orang sampai 30 orang syahid dan dilarikan ke rumah sakit Eropa. Dan sampai saat ini juga seluruh jalur Gaza masih sangat mencekam dan bombardir masih terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel ke seluruh jalur Gaza. Yang Anda terima mengenai rencana gencatan senjata, apakah sudah ada kesepakatan mengenai gencatan senjata itu? Ya, sampai saat ini memang berita tersebut masih belum sampai ke kami, belum ada kabar-kabar mengenai adanya gencatan senjata ataupun serangan-serangan ini berhenti. Dan sampai saat ini juga memang serangan-serangan masih terus dilancarkan oleh pihak Zionis Israel ke seluruh jalur Gaza. Bahkan memang sampai saat ini situasi sangat mencekam dan juga kondisi semakin buruk, ditambah rumah sakit yang beroperasi terus sampai saat ini berhenti, banyak yang berhenti, dan pasien-pasien juga terus berdatang ke rumah sakit, sehingga memang perawatan pasien-pasien ini tidak maksimal di seluruh rumah sakit yang beroperasi di seluruh jalur Gaza. Fikri, apakah seluruh warga Palestina ini sudah mengarah ke Gaza bagian selatan semuanya, atau masih ada yang berada di Gaza bagian utara dan tengah, Fikri? Ya, memang sampai saat ini yang saya pantau dari media lokal juga bahwa masih juga banyak masyarakat yang tinggal di jalur Gaza bagian utara maupun jalur Gaza bagian tengah, dan memang sampai saat ini tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di jalur Gaza utara, karena memang rumah sakit yang ada di Gaza utara kepala rumah sakit ya Rumah Sakit Indonesia yang memang menjadi titik fokus saat itu, menjadi titik fokus bagi korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit yang jalur Gaza Utara juga sudah berhenti. Bahkan Presidium Mercy pun Dr. Sarbini juga mengatakan Rumah Sakit Indonesia saat ini menjadi markas bagi militan Zionis Israel. Dan selain Rumah Sakit Indonesia juga ada Rumah Sakit Kamal Udwan juga sudah dibombardir, bahkan juga direkturnya sudah ditangkap, dan tim medis juga sudah ditangkap, dan beberapa tenaga medis juga ditangkap, dan rumah sakit Auda juga direktur rumah sakitnya juga ditangkap, dan beberapa orang juga ditangkap, dan sudah hampir memang rumah sakit ini sudah tidak bisa lagi beroperasi. Dan juga ada rumah sakit Yaman yang memang sampai saat ini juga masih kesulitan untuk menangani korban, dan juga rumah sakit Al Ahli Arab atau rumah sakit Baptis juga sudah dihancurkan oleh pihak militer Israel yang ada di kota Gaza. Dan begitu juga rumah sakit yang ada di Gaza Tengah, Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa juga sampai saat ini masih terus menangani korban-korban, namun sampai saat ini mereka kesulitan untuk menangani korban karena krisis-krisis yang dialami oleh rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza. Ya, baik Fikri, lalu seperti apa sikap dari otoritas Palestina menanggapi kondisi ini? Apa statement atau pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak otoritas Palestina? Ya, tentunya mereka sampai saat ini mengecam terus serangan-serangan dari Zionis Israel terhadap warga sipil, karena memang sampai saat ini dari Kementerian Kesehatan kurang lebih dari 20.000 warga meninggal, dan di antara mereka 8.000 adalah anak-anak, 6.200 mereka adalah wanita, dan untuk korban luka-luka juga sudah mencapai
52.000 lebih warga, dan dari yang meninggal itu terdapat 300 lebih pihak medis dan juga 90 lebih jurnalis. Dan mereka sangat-sangat mengecam terhadap serangan-serangan Zionis ini ke ke seluruh jalur Gaza, karena mereka menargetkan warga sipil, dan mereka juga mengutuk serangan-serangan ini terhadap fasilitas umum seperti rumah sakit dan juga sekolah-sekolahan yang ada di jalur Gaza. Dan bukan hanya rumah sakit ataupun sekolah, bahkan masjid pun dihancurkan oleh mereka. Ratusan masjid sudah hancur, dan bukan saja masjid, tapi gereja pun sudah banyak yang dihancurkan. 3 atau sampai 4 gereja yang sudah mengalami kerusakan akibat serangan Zionis Israel ini. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq mengabarkan kondisi terkini di Gaza, Palestina. Kami akan tunggu terus update berikutnya.